Baik, halo semuanya, kembali lagi di podcast Criminal Law Community dan bersama saya Ayu Wijaya. Dan pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai kedudukan pemberi keterangan ahli dalam perkara pidana. Dan saat ini telah hadir bersama saya dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Dr. Gede Madiswardana SHMH. Sebelumnya kami terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara, bisa dibilang, untuk menyampaikan atau membagikan ilmunya pada hari ini. Nah, Bapak sebagai seorang akademisi tentunya sudah akrab mengenai terminologi dari pemberi keterangan ahli. Nah, namun pasti masih banyak sekali Bapak mahasiswa yang masih awam mengenai pemberi keterangan ahli tersebut, mungkin termasuk saya khususnya Bapak. Nah, baru bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya definisi dari pemberi keterangan ahli tersebut, Bapak? Ya, Om Swastiastu. Jadi sebelum saya membahas mengenai persoalan kemana keterangan ahli, saya jelaskan dulu bahwa dalam ketentuan pasal 184 kita Undang-Undang Pengadilan Pidana di sana tertuang alat bukti, ya, alat bukti dari dalam alat bukti dalam perkara pidana. Antara lain yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan ahli. Jadi semua memiliki keterangan. Jadi kalau ditanyakan tentang bagaimana pemberian keterangan ahli dalam proses beracara di pengadilan ataupun dalam proses beracara dalam pengadilan, ya, jadi peradilan itu meliputi dari proses penyidikan sampai dalam proses penuntutan dan juga penghukuman. Nah, tadi kita jelaskan mengenai pasal 184 KUHP. Tapi sekarang kita melihat bahwa yang kita katakan tadi adalah mengenai pemberian ahli atau keterangan ahli. Maka di dalam pasal 1 angka 28 saya disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana khususnya guna kepentingan pemeriksaan. Jadi pasal 1 angka 28 kita Undang-Undang Perkara Pidana telah menegaskan di sana keterangan ahli itu pemberian keterangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi dasar daripada pelaksanaan pemberian keterangan ahli itu adalah KUHP sendiri, ya. Baik, mungkin demikian definisi yang Bapak mengenai definisi dari pemberi keterangan ahli. Nah, selanjutnya Bapak, kami sering mendengar ahli yang meringankan dan ahli yang memberatkan. Nah, lalu bagaimana sih Bapak dengan ahli yang disebut dengan ahli yang meringankan dan ahli yang memberatkan tersebut? Ya, saya koreksi dulu ya, supaya dipahami oleh seluruh teman-teman kepala dari mahasiswa bahwa tidak ada ahli yang meringankan dan ahli yang memberatkan. Dan yang ada adalah saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Saksi ahli charge atau saksi charge, ya, saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Karena apa? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami dan mengetahui hal itu. Jadi mereka bisa saja memberikan keterangan tersebut berdasarkan atas penglihatannya sendiri, mengalami sendiri, atau mengetahui sendiri. Jadi kalau dia mendengarkan dari orang lain dan keterangan seorang dia tahu itu, nanti kesaksiannya tidak akan kuat. Ya, kesaksiannya itu akan menjadi mustastis. Ya, oleh karenanya hanya satu saksi bukan saksi, bahkan saksi dia itu. Jadi hanya mendengarkan dari orang lain, mendapat cerita dari orang lain, dia sendiri seolah-olah dia mengetahui, padahal itu tidak benar. Nah, itu saksi yang dikenal dengan saksi pecat, itu saksi yang memberatkan dari, biasanya saksi yang memberatkan itu saksi yang sebagai korban, ya, yang mengetahui. Saksi yang dicat, saksi yang meringankan maksudnya ya mungkin karena dia melakukan kesalahan karena paham, mungkin karena
ahli itu diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian. Jadi dia harus bekerja secara objektif sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi kalau misalnya menerangkan bahwa pasal 362 unsur-unsurnya adalah objektif dan subjektif. Yang unsur-unsurnya adalah mengenai barang siapa, jelas orang, ya, mengambil, ya, sebagian barang seluruhnya atau sebagian miliknya atau sebagian seluruhnya itu harus diterangkan secara jelas. Tidak dia melihat bahwa ini kasusnya begini, saya baik dengan dia, bilang aja dia bukan begini. Itu beda objektif namanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pemberian keterangan ahli adalah itu tidak ada yang meringankan, tidak ada yang memberatkan, sesuai dengan koridor ilmu pengetahuan. Sama dengan sekarang kasusnya, maaf tadi Propam Mabes Polri itu kan sudah terjadi. Tadi pagi saya melihat di televisi bahwa telah dari pembongkaran hiburan lagi, ya, yang akan diotopsi ulang. Artinya apa? Itu akan ada ahli dari kedokteran forensik, ya kan? Nah, dalam kaitan dengan penjelasan tadi mengenai keterangan ahli tadi, yang saudara minta adalah mengenai keterangan ahli itu aja, ya, tidak ada yang meringankan, tidak ada ahli yang memberatkan. Baik, demikian tadi yang telah kita tanyakan mengenai apa sih ahli yang memberatkan. Pada nyatanya sesuai keterangan Bapak yang telah Bapak jawab, tidak ada yang namanya keterangan ahli yang meringankan dan ahli yang memberatkan, melainkan ahli merupakan keterangan ahli merupakan pernyataan yang diberikan oleh seorang ahli yang dimana harus objektif, Bapak. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Seberapa pengaruhkah sih Bapak seorang pemberi keterangan ahli dalam putusan hakim dalam berperkara itu sendiri? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sebenarnya harus memberikan satu research untuk penelitian, ya, sejauh mana dalam perkara. Ada, memang ada orang sudah melakukan research, tapi saya tidak belum sempat saya download hal tersebut. Ada yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberian keterangan ahli, akhirnya semakin objektif. Karena dengan adanya keterangan ahli, perkara itu menjadi terang. Dengan pemberian keterangan ahli bahwa yang tadinya dan semula tuntutannya ini menjadi jelas. Banyak hal yang bisa kita ambil dari keterangan ahli itu, bahwa sejauh mana dia bermanfaat atau tidak. Nah, sekarang ini pengalaman yang kami laksanakan adalah bahwa banyak perkara yang dimintakan saya sebagai teman-teman di Fakultas Hukum Budaya juga dimintakan sebagai ahli untuk memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana. Nah, saya katakan bahwa sekarang saya yang mengalami sendiri sebagai ahli memberikan keterangan di pengadilan, antara lain baik dalam bidang pemalsuan, baik dalam bidang penganiayaan berat, baik dalam bidang penggelapan, perzinahan, dan lain sebagainya, ya. Bahkan mungkin dalam kaitan dengan perbankan juga. Jadi ketika kita menjelaskan sebagai ahli, memberi keterangan kepada ahli, kita juga harus melihat bahwa apakah kita diminta oleh penyidik, ya, atau penuntut umum, apakah diminta oleh ini atau tidak. Kalau diminta oleh ini berarti kita membela kepentingan negara, ya. Tetapi kalau kita diminta oleh klien atau dalam arti pemohon itu sebagai terdakwa atau tersangka, ya kita juga bertindak objektif terhadap penjelasan tadi. Dan hemat saya selaku ahli, kalau ada perkara-perkara yang minta kepada kami, itu sampaikan. Perkara ini tidak, dari awal kita diskusi dulu, perkara ini tidak mau unsur ini sebagainya. Tapi kalau mereka memaksakan, kami mohon kehadiran ahli. Nah, bahasanya dia adalah kami mohon kehadiran ahli untuk meringankan, ya. Saya bilang ahli tidak meringankan, tapi ini tadi rumusannya begini, Anda sudah mengakui demikian, berarti otomatis perbuatan dilakukan tidak benar. Oleh sebab itu nanti kita mohonlah kepada hakim supaya diberikan keringanan. Itu aja. Jadi sebagai seorang ahli pasti akan memberikan keterangan, ya,
berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkat dari alat bukti yang lain. Artinya begini, keterangan ahli yang kami berikan tidak itu saja yang tergantungannya, tapi juga ada saksi, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Ya, ahli ada sebagian, kan ada 5 saksi. Kita saling menopang. Dan keterangan saksi yang diakui adalah keterangan saksi yang telah disumpah dan dinyatakan di sidang pengadilan. Nah, kalaupun misalnya oleh penyidik meminta kami sebagai saksi, tadi tentu sudah disumpah. Saksi itu dan dalam persidangan terkait pembukaan, penguatan. Nah, pertanyaan yang tadi adalah, apakah risikonya? Gitu. Kalau kita berbicara risiko, nah, risikonya itu begini. Risiko itu bisa tidak dipenuhi oleh hakim, bisa tidak dia menyesuaikan dengan kita. Karena kalau kita sudah objektif, ya saya tadi coba kasih contoh. Saya mendengar ini loh keterangan. Ya, dari beberapa kasus yang saya alami adalah lebih banyak saya keterangan ahli ini diperhatikan daripada penjelasan kami yang diabaikan oleh hakim. Itu kan kewenangannya. Bisa saja dia katakan bahwa